Halo Sobat Nona Manis, selamat datang di channel yang selalu menemani kamu dengan cerita-cerita menarik seputar Indonesia. Kali ini kita akan ngobrolin salah satu kota yang penuh sejarah dan keunikan, yaitu Blitar. Penasaran? Yuk, simak terus video ini dan temukan berbagai fakta menarik tentang Blitar yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap terpesona sama kota yang satu ini, hanya di channel Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Blitar yang terletak di Jawa Timur memiliki sejarah yang kaya dan beragam, penuh dengan kisah-kisah yang menarik dari masa lampau. Kota ini terkenal sebagai kota kelahiran Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, tetapi jauh sebelum itu, Blitar sudah memiliki akar budaya dan sejarah yang mendalam. Asal-usul nama Blitar. Nama Blitar diyakini berasal dari kata Blitar yang merujuk pada Bitar atau Bitara, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti sinar atau cahaya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa nama Blitar terkait dengan cahaya kesucian atau sinar pencerahan. Ada pula yang mengatakan bahwa Blitar berasal dari kata Blitar, yang berarti tempat yang diberkahi atau disucikan, yang berhubungan dengan banyaknya tempat-tempat suci di sekitar Blitar, seperti candi-candi kuno yang ditemukan di daerah tersebut. Sejarah Blitar. Blitar sudah dihuni sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, di mana kota ini merupakan bagian dari kerajaan Majapahit yang besar. Kota ini dikenal sebagai salah satu tempat yang memiliki banyak peninggalan sejarah, seperti Candi Penataran, yang menjadi candi terbesar dan terpenting di Jawa Timur. Candi ini dibangun pada masa kerajaan Majapahit, dan diperkirakan berfungsi sebagai tempat ibadah dan juga pusat pendidikan. Pada zaman kerajaan Majapahit, Blitar dikenal sebagai pusat perdagangan yang penting karena letaknya yang strategis. Kota ini menjadi jalur antara daerah pedalaman dan pesisir selatan Pulau Jawa yang mempermudah perdagangan rempah-rempah, hasil bumi, dan barang-barang lainnya. Blitar dan Soekarno. Kota Blitar menjadi sangat terkenal di Indonesia karena merupakan tempat kelahiran Ir Soekarno, yang kemudian menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di kota ini. Meski Soekarno memulai perjuangannya di Jakarta dan tempat-tempat lain, Blitar tetap menjadi simbol penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia tercapai, Blitar menjadi tempat yang penuh dengan kenangan sejarah. Pada tahun 1970, setelah Soekarno meninggal dunia, jenazahnya dimakamkan di Blitar, di Kompleks Makam Bung Karno, yang kini menjadi tempat ziarah yang sangat penting bagi banyak orang. Setiap tahun banyak pengunjung yang datang untuk menghormati jasa-jasa Bung Karno dan mengenang perjuangan kemerdekaan yang telah dilaluinya. Selain sebagai tempat kelahiran Soekarno, Blitar juga memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah pertempuran Blitar yang terjadi pada 1947, di mana rakyat Blitar bersama tentara Indonesia berjuang melawan tentara Belanda yang ingin menguasai wilayah tersebut. Meskipun pada akhirnya Blitar berhasil direbut oleh Belanda, semangat perjuangan rakyat Blitar tetap dikenang sebagai bagian dari perjalanan panjang menuju kemerdekaan. Blitar adalah kota yang memiliki akar sejarah yang dalam, tidak hanya terkait dengan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga dengan peradaban kuno dan budaya yang telah berkembang sejak zaman Majapahit. Kota ini menjadi simbol perjuangan, semangat kemerdekaan, dan kebanggaan bangsa. Dari candi-candi kuno, perkebunan, hingga makam Bung Karno, Blitar terus mengingatkan kita akan pentingnya menjaga warisan sejarah dan melanjutkan perjuangan yang telah diawali oleh para pendahulu. Blitar dengan kekayaan sejarah dan budaya yang mendalam, memiliki beragam adat dan kebiasaan yang mencerminkan kekhasan masyarakatnya. Kebiasaan dan adat istiadat di Blitar sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa, yang kental dengan nilai-nilai spiritual, gotong royong, dan penghargaan terhadap alam dan leluhur. Berikut adalah beberapa adat dan kebiasaan yang ada di Blitar. 1. Upacara adat Selametan. Seperti di banyak daerah Jawa, masyarakat Blitar sangat menghargai tradisi selametan atau syukuran. Selametan dilakukan untuk berbagai tujuan,
seperti mengucapkan rasa syukur atas berkah hidup, melaksanakan perayaan kelahiran, pernikahan, atau bahkan untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Dalam upacara ini, keluarga atau komunitas berkumpul untuk membaca doa bersama dan makan bersama sebagai tanda persatuan dan rasa syukur. Hidangan yang disajikan dalam selametan seringkali berupa makanan khas Jawa, seperti nasi tumpeng, gado-gado, lontong, dan kue tradisional. Selametan juga seringkali diikuti dengan tahlilan dan pembacaan doa-doa untuk keselamatan dan keberkahan hidup. 2. Tradisi tahlilan dan yasinan. Di Blitar, seperti di banyak daerah Jawa lainnya, ada kebiasaan untuk mengadakan tahlilan atau yasinan setelah seseorang meninggal. Tahlilan adalah acara berkumpul untuk membaca doa tahlil dan surah Yasin yang bertujuan untuk mendoakan arwah orang yang telah meninggal agar mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan. Tradisi ini biasanya dilakukan pada malam hari, di rumah keluarga yang berduka, dan diikuti oleh kerabat, tetangga, serta masyarakat setempat. Selain itu, ada juga kebiasaan untuk mengadakan kenduri atau doa bersama setelah peringatan 40 hari, 100 hari, atau 1 tahun kematian seseorang. Ini adalah bentuk penghormatan dan doa bagi roh orang yang telah meninggal. 3. Pesta Panen Mapan Retasi. Pesta panen atau mapan retasi adalah tradisi yang melibatkan masyarakat Blitar dalam merayakan hasil bumi yang melimpah. Biasanya, setelah panen padi atau hasil pertanian lainnya, masyarakat mengadakan syukuran untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan atas hasil yang diberikan. Tradisi ini juga menjadi ajang untuk berkumpul, bersosialisasi, dan mempererat hubungan antar tetangga. Acara mapan retasi ini sering diiringi dengan tarian adat seperti tari remo atau tari sambel yang menggambarkan kegembiraan dan rasa syukur masyarakat atas keberhasilan mereka dalam bertani. Selain itu, makanan hasil bumi seperti nasi tumpeng, ikan bakar, dan hasil pertanian lainnya juga disajikan dalam perayaan ini. 4. Tradisi kenduri atau sedekah laut. Di daerah pesisir Blitar, masyarakat juga memiliki tradisi kenduri laut atau sedekah laut. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh nelayan atau masyarakat pesisir untuk meminta berkah dari laut dan menjaga keselamatan mereka dalam mencari ikan atau hasil laut lainnya. Acara ini diadakan di pantai dan melibatkan upacara adat yang dipimpin oleh tetua atau pemimpin masyarakat setempat. Pada saat kenduri laut, masyarakat bersama-sama menyembelih hewan kurban seperti kambing atau ayam, lalu hasilnya dibagikan kepada masyarakat. Doa bersama juga dipanjatkan untuk keselamatan, kelimpahan hasil laut, dan kehidupan yang harmonis dengan alam. 5. Upacara adat pernikahan. Pernikahan di Blitar, seperti di kebanyakan daerah Jawa, dipenuhi dengan upacara adat yang syarat makna. Upacara ini melibatkan serangkaian prosesi yang dimulai dengan siraman, mandi bersama mempelai wanita, midodareni, penyambutan mempelai wanita, hingga akad nikah yang dilanjutkan dengan resepsi pernikahan. Pada siraman, mempelai wanita akan dibersihkan dengan air yang dicampur bunga sebagai simbol pembersihan dari segala dosa dan kekotoran. Proses akad nikah dilakukan dengan penuh khidmat dan dilanjutkan dengan makan bersama yang melibatkan keluarga besar dan tetangga. Di beberapa daerah, pernikahan juga melibatkan prosesi temu manten, di mana mempelai wanita dan pria saling bertukar cincin atau simbol lainnya sebagai tanda ikatan suci pernikahan. Selain itu, dalam perayaan ini juga ada tarian adat yang menambah kemeriahan acara. 6. Makam Bung Karno. Tradisi ziarah. Blitar, sebagai kota kelahiran Soekarno, memiliki tradisi ziarah ke Makam Bung Karno yang terletak di Kompleks Taman Makam Pahlawan Soekarno. Setiap tahun, terutama pada tanggal 6 Juni yang merupakan hari kelahiran Soekarno, banyak masyarakat Blitar dan pengunjung dari luar kota yang datang untuk mengenang jasa-jasa Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, pada tanggal 21 Juni, yang merupakan tanggal wafatnya Soekarno, juga banyak orang yang datang untuk mendoakan dan memberikan penghormatan,
Ziarah ke makam ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Blitar, tetapi juga oleh berbagai kalangan yang datang dari berbagai daerah sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden pertama Indonesia. 7. Tradisi becak dan jaranan. Salah satu kebiasaan yang cukup unik di Blitar adalah pertunjukan seni tradisional, seperti jaranan atau kuda lumping. Ini adalah pertunjukan yang melibatkan penari yang menunggangi kuda kayu atau kuda lumping. Tarian ini sering dilakukan di acara-acara tertentu seperti pernikahan, selametan, atau festival adat. Selain itu, becak juga menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Blitar. Becak di sini tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga menjadi bagian dari budaya lokal, terutama bagi para penjual yang menggunakannya untuk menjual makanan atau barang-barang lainnya di sekitar kota. Blitar sebagai kota dengan kekayaan sejarah dan budaya, menyimpan berbagai adat dan kebiasaan yang menggambarkan kedalaman spiritualitas, rasa syukur, dan semangat gotong royong masyarakatnya. Dari selametan, tahlilan, hingga pesta panen dan kenduri laut, semuanya mencerminkan betapa pentingnya hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Adat istiadat di Blitar bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga cara untuk memperkuat kebersamaan, identitas budaya, dan penghormatan terhadap leluhur. Blitar dengan keanekaragaman budaya dan sejarah yang kaya, juga memiliki kekayaan kuliner yang menggoda selera. Makanan khas Blitar tak hanya menawarkan cita rasa yang lezat, tetapi juga mencerminkan tradisi dan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Berikut adalah beberapa kuliner yang wajib dicoba ketika berkunjung ke Blitar. 1. Nasi pecel Blitar. Tidak lengkap rasanya jika berkunjung ke Blitar tanpa mencicipi nasi pecel. Kuliner yang satu ini merupakan hidangan khas Jawa Timur yang sangat populer di Blitar. Pecel Blitar terdiri dari nasi yang disajikan dengan sayur-sayuran segar, seperti kacang panjang, tauge, dan daun singkong, yang disiram dengan sambal pecel khas Blitar yang pedas dan gurih. Bumbu sambal pecel di Blitar memiliki rasa yang lebih kental dan sedikit manis, berbeda dengan pecel dari daerah lain di Jawa Timur. Biasanya pecel ini juga disajikan dengan pelengkap seperti tempe goreng, tahu, atau kerupuk yang menambah kelezatannya. 2. Tahu Blitar. Tahu adalah makanan yang sangat umum di seluruh Indonesia, namun tahu khas Blitar memiliki cita rasa yang berbeda. Tahu di Blitar terkenal dengan teksturnya yang lembut dan gurih, serta rasanya yang kaya akan bumbu. Biasanya, tahu ini digoreng dengan minyak panas hingga garing di luar namun tetap lembut di dalam. Tahu Blitar sering disajikan sebagai teman makan nasi pecel atau sebagai lauk pendamping. Tidak jarang, tahu ini juga dipadukan dengan sambal terasi yang pedas dan nikmat. 3. Sate Blitar. Sate Blitar memiliki ciri khas yang membedakannya dengan sate-sate dari daerah lain. Sate ayam Blitar atau sate kambing. Blitar biasanya dimasak dengan bumbu kacang yang lebih kental dan lebih kaya rasa, memberikan rasa yang gurih dan sedikit manis. Daging yang digunakan pun empuk dan lembut dengan pemanggangan yang sempurna, menghasilkan sate yang sangat nikmat dan menggugah selera. Sate ini biasanya disantap dengan nasi putih hangat dan sambal kecap. 4. Ketan Blitar. Ketan Blitar adalah cemilan manis yang sangat populer di kalangan masyarakat Blitar. Terbuat dari ketan yang dimasak dengan santan dan gula merah, ketan ini memiliki rasa yang manis, gurih, dan lembut. Ketan Blitar sering disajikan dengan taburan kelapa parut di atasnya dan bisa dinikmati sebagai camilan atau sebagai hidangan penutup. Di beberapa tempat, ketan ini juga disajikan dengan pisang raja atau durian sebagai pelengkap, memberikan sensasi rasa yang lebih kaya. 5. Rujak Blitar. Rujak Blitar adalah rujak buah yang memiliki ciri khas tersendiri. Berbeda dengan rujak yang menggunakan bumbu kacang seperti rujak Jakarta, rujak Blitar menggunakan bumbu sambal terasi yang pedas dan gurih dipadu dengan sedikit gula merah yang memberikan rasa manis yang seimbang. Buah-buahan yang digunakan pun beragam, mulai dari jambu air, mangga muda, kedondong, hingga timun, yang memberikan sensasi rasa segar dan pedas sekaligus. 6. Ayam penyet Blitar. Ayam penyet juga menjadi salah satu makanan yang cukup populer di Blitar.
Ayam penyet Blitar terdiri dari ayam yang digoreng hingga garing dan kemudian dipenyet atau dipipihkan. Ayam ini kemudian disajikan dengan sambal terasi yang pedas dan gurih, serta lalapan seperti mentimun dan daun kemangi. Rasa sambalnya yang pedas dan kaya akan rempah membuat ayam penyet Blitar memiliki cita rasa yang khas, berbeda dengan ayam penyet di daerah lain. 7. Nasi goreng Blitar. Nasi goreng Blitar memiliki keistimewaan yang berbeda dibandingkan nasi goreng pada umumnya. Nasi goreng khas Blitar ini biasanya menggunakan bumbu rempah yang lebih kental dan lebih berani, memberikan cita rasa yang lebih kaya. Nasi goreng ini sering disajikan dengan tambahan telur dadar, ayam atau udang, serta kerupuk sebagai pelengkap. Rasanya yang gurih dan sedikit pedas menjadikannya pilihan favorit banyak orang. 8. Gethuk Blitar. Gethuk adalah salah satu jajanan tradisional khas Blitar yang terbuat dari singkong. Singkong yang telah direbus, dihancurkan, dan dicampur dengan kelapa parut dan gula merah akan menghasilkan gethuk yang kenyal dan manis. Gethuk Blitar memiliki tekstur yang lebih lembut dan rasa yang lebih gurih dibandingkan dengan gethuk dari daerah lain. Cemilan manis ini sangat populer sebagai makanan ringan atau oleh-oleh khas Blitar. 9. Wedang Uwoh Blitar. Di Blitar, minuman khas wedang uwoh sangat populer, terutama pada malam hari atau saat cuaca dingin. Wedang uwoh terbuat dari campuran rempah-rempah seperti jahe, serai, kayu manis, dan daun pandan yang kemudian diberi gula merah untuk menambah rasa manis. Minuman ini memiliki rasa yang hangat dan menyegarkan, serta dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, terutama untuk meningkatkan stamina dan menghangatkan tubuh di malam yang dingin. 10. Soto Blitar. Soto Blitar adalah versi soto khas Jawa Timur yang memiliki rasa kuah yang kaya dan gurih. Soto Blitar ini biasanya menggunakan bahan-bahan seperti daging ayam, daging sapi, atau jeroan dengan kuah kaldu yang bening dan kaya rempah. Biasanya disajikan dengan nasi putih, sambal, dan kerupuk membuat soto ini menjadi hidangan yang mengenyangkan dan memanjakan lidah. Kuliner Blitar menawarkan berbagai hidangan yang menggugah selera dan kaya akan cita rasa. Dari nasi pecel yang menyegarkan, sate ayam yang lezat, hingga ketan yang manis, semua mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi yang ada di kota ini. Makanan-makanan tersebut bukan hanya memanjakan perut, tetapi juga membawa kita untuk lebih mengenal budaya Blitar yang kaya dan beragam. Blitar, dengan segala kekayaan kulinernya, benar-benar menjadi surga bagi para pecinta kuliner. Blitar, sebuah kota yang kaya akan sejarah dan budaya, juga menawarkan berbagai tempat wisata yang memikat hati para pengunjung. Dengan perpaduan antara keindahan alam, situs bersejarah, dan budaya lokal yang khas, Blitar menjadi destinasi yang sangat menarik untuk dijelajahi. Berikut adalah beberapa tempat wisata di Blitar yang wajib dikunjungi. 1. Makam Bung Karno. Makam Bung Karno di Blitar adalah salah satu situs bersejarah paling terkenal di Indonesia. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Taman Makam Pahlawan Soekarno terletak di Jalan Ir, Soekarno dan menjadi tempat ziarah bagi banyak orang terutama pada tanggal 6 Juni, yang merupakan hari kelahiran Soekarno, serta 21 Juni, yang merupakan tanggal wafatnya. Makam ini terletak di kawasan yang sangat asri dan penuh kedamaian, dengan taman yang terawat rapi dan pohon-pohon besar yang memberikan suasana tenang. Di sini, pengunjung dapat belajar lebih dalam tentang perjalanan hidup Soekarno dan mengenang jasa-jasanya yang luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Taman ini juga dilengkapi dengan Museum Soekarno, yang menyimpan berbagai barang peninggalan Soekarno dan dokumentasi perjalanan sejarah Indonesia. 2. Candi Penataran. Candi Penataran adalah situs purbakala yang terletak sekitar 10 km dari pusat kota Blitar, tepatnya di Desa Penataran, Kecamatan Udanawu. Candi ini adalah candi Hindu yang dibangun pada abad ke-12 pada masa Kerajaan Majapahit. Candi Penataran memiliki arsitektur yang sangat megah dan menjadi candi terbesar yang ada di Blitar. Keindahan candi ini tak hanya terletak pada bangunannya yang kokoh,
tetapi juga pada relief-relief yang menghiasi dinding candi, yang menggambarkan berbagai kisah mitologi Hindu. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai lokasi untuk upacara-upacara adat dan keagamaan. Selain menikmati keindahan arsitektur, pengunjung juga bisa merasakan kedamaian dan keheningan yang menyelimuti candi ini. 3. Pantai Serang. Pantai Serang terletak di pesisir selatan Blitar, sekitar 30 km dari pusat kota. Pantai ini terkenal dengan pasir putihnya yang halus dan air laut yang jernih. Pantai Serang merupakan tempat yang ideal untuk berlibur, berenang, atau sekadar berjalan-jalan di sepanjang bibir pantai. Keindahan alam di sekitar pantai ini juga sangat memesona, dengan pemandangan perbukitan hijau yang mengelilingi pantai, membuatnya terasa begitu alami dan menenangkan. Selain menikmati keindahan pantai, pengunjung juga bisa mencoba berbagai aktivitas seperti berkemah, memancing, atau snorkeling. Pantai ini juga memiliki beberapa warung yang menjual makanan laut segar, yang sangat cocok dinikmati sambil menikmati angin laut. 4. Air Terjun Sumber Dewa. Air Terjun Sumber Dewa adalah tempat wisata alam yang terletak di kawasan Desa Sidomulyo, Kecamatan Panggungrejo, Blitar. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 30 meter dan dikelilingi oleh hutan hijau yang rimbun, menciptakan suasana yang sangat sejuk dan damai. Untuk mencapai air terjun ini, pengunjung perlu berjalan kaki melalui jalur setapak yang agak menantang. Namun, perjalanan ini akan terbayar dengan keindahan alam yang luar biasa. Selain menikmati pemandangan air terjun yang indah, pengunjung juga dapat merasakan sensasi udara segar di hutan sekitar yang masih sangat alami. Air terjun Sumber Dewa cocok bagi mereka yang menyukai petualangan alam dan ingin berlibur dengan suasana yang tenang dan jauh dari keramaian kota. 5. Taman Rekreasi Sumber Udel. Taman Rekreasi Sumber Udel adalah sebuah taman wisata yang menawarkan keindahan alam serta fasilitas rekreasi yang menyenangkan bagi keluarga. Taman ini terletak di kawasan Blitar bagian timur dan memiliki berbagai fasilitas seperti kolam renang, tempat bermain anak, dan area piknik yang luas. Di sekitar taman, terdapat aliran sungai yang jernih, memberikan kesan alami yang menyegarkan. Tempat ini sangat cocok untuk dikunjungi bersama keluarga atau teman-teman, karena menyediakan berbagai aktivitas yang menyenangkan dan relaksasi. Pengunjung bisa menikmati waktu berkualitas sambil merasakan kesejukan alam Blitar. 6. Bukit Cinta. Bukit Cinta adalah salah satu tempat wisata yang sedang naik daun di Blitar. Terletak di Kecamatan Nglegok, tempat ini menawarkan pemandangan yang memukau, terutama saat matahari terbit dan terbenam. Bukit Cinta memiliki area terbuka yang luas yang memudahkan pengunjung untuk menikmati pemandangan alam sekitar yang hijau dan indah. Selain menikmati pemandangan alam yang menenangkan, pengunjung juga bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berkemah atau foto-foto. Bukit Cinta sering digunakan oleh pasangan yang ingin menikmati suasana romantis, serta para wisatawan yang mencari tempat yang lebih sepi dan damai. 7. Taman Kota Blitar. Taman Kota Blitar adalah taman rekreasi yang berada di pusat kota, tepatnya di kawasan alun-alun Kota Blitar. Taman ini memiliki desain yang rapi dan indah, dengan berbagai fasilitas untuk beristirahat dan menikmati suasana kota. Taman ini sangat cocok untuk berjalan-jalan santai, jogging, atau sekadar duduk menikmati udara segar. Taman Kota Blitar juga memiliki berbagai fasilitas lain seperti kolam ikan, wahana permainan anak, dan patung-patung yang memperindah taman ini. Di malam hari, taman ini menjadi tempat yang ramai untuk berkumpul, terutama bagi keluarga yang ingin menikmati kebersamaan di luar rumah. 8. Goa Lawa. Goa Lawa adalah sebuah goa yang terletak di kawasan Desa Ringinrejo, Kecamatan Gandusari, Blitar. Goa ini terkenal dengan stalaktit dan stalagmit yang sangat indah serta suasana yang misterius. Goa Lawa memiliki kedalaman yang cukup dalam dan di dalamnya terdapat ruangan besar yang bisa digunakan untuk berfoto-foto atau sekadar menjelajahi keindahan alam yang ada di dalam goa. Bagi para penggemar wisata alam dan petualangan, Goa Lawa adalah tempat yang wajib dikunjungi.
Di sekitar goa ini juga terdapat pemandangan alam yang asri dan alami, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai dan menikmati ketenangan. Blitar adalah kota yang kaya akan keindahan alam dan sejarah. Dari makam Bung Karno yang syarat dengan nilai sejarah, candi penataran yang megah, hingga tempat-tempat alam yang memukau seperti Pantai Serang dan air terjun Sumber Dewa, Blitar menawarkan berbagai pilihan destinasi wisata yang memikat hati. Keindahan alam, situs bersejarah, dan budaya yang masih terjaga dengan baik menjadikan Blitar sebagai destinasi wisata yang sempurna untuk dijelajahi. Jika Anda mencari tempat yang penuh dengan sejarah, budaya, dan alam yang mempesona, Blitar adalah pilihan yang tepat. Blitar dengan sejarahnya yang kaya dan alamnya yang memikat, juga menyimpan kisah-kisah mistis yang telah menjadi bagian dari legenda dan cerita rakyat setempat. Kisah-kisah ini diwariskan secara turun-temurun dan seringkali membuat siapa saja yang mendengarnya merinding. Berikut adalah beberapa kisah mistis yang ada di Blitar, yang penuh misteri dan aura gaib. 1. Misteri Makam Bung Karno. Makam Bung Karno di Blitar tidak hanya menjadi tempat ziarah yang penuh penghormatan, tetapi juga dikenal dengan cerita mistis yang menyelimutinya. Banyak orang yang percaya bahwa makam ini memiliki aura spiritual yang kuat mengingat Soekarno adalah pahlawan yang sangat dihormati di Indonesia. Seiring dengan kedalaman sejarah dan pengaruhnya terhadap negara, cerita mistis sering mengiringi makam ini. Beberapa orang yang pernah berkunjung ke makam Bung Karno mengaku merasakan hal-hal aneh, seperti suara langkah kaki, hempasan angin dingin yang tiba-tiba, bahkan penampakan bayangan yang bergerak di sekitar area makam, meskipun tidak ada orang di sekitar. Beberapa petugas yang menjaga makam juga mengaku mengalami kejadian-kejadian misterius, seperti lampu yang tiba-tiba mati atau pintu yang terkunci padahal tidak ada orang yang menyentuhnya. 2. Misteri Candi Penataran. Candi Penataran, sebagai situs purbakala yang besar, juga memiliki kisah-kisah mistis yang menyelimuti. Beberapa pengunjung yang datang ke candi ini mengaku merasakan aura misterius yang ada di sekitar tempat ini. Candi Penataran dikenal sebagai situs pemujaan Hindu pada masa Kerajaan Majapahit, dan tak jarang orang mengklaim bahwa mereka melihat penampakan makhluk gaib di sekitar candi, terutama pada malam hari. Cerita yang sering beredar adalah mengenai suara gamelan yang terdengar, meskipun tidak ada orang yang bermain. Beberapa wisatawan yang berkunjung pada malam hari sering mendengar suara alat musik tradisional yang berasal dari dalam candi, yang konon berasal dari roh-roh para pendeta yang pernah melakukan pemujaan di sana. 3. Pondok pesantren dan keberadaan sosok gaib. Salah satu cerita mistis yang terkenal di Blitar datang dari pondok pesantren yang ada di daerah ini. Konon, di suatu pesantren di Blitar, terdapat seorang kiai yang sangat dihormati. Namun di malam hari, ada beberapa saksi mata yang mengaku melihat sosok orang berbalut jubah putih yang berkeliling pondok dengan langkah hening. Sosok tersebut sering terlihat berjalan di tengah malam, bahkan terkadang tidak tampak saat dilihat secara langsung. Namun jejaknya masih ada. Beberapa orang yang berkunjung atau tinggal di pondok pesantren tersebut merasa bahwa sosok ini adalah roh seorang wali atau ulama yang kembali untuk menjaga dan memberi berkah kepada para santri. Namun meskipun banyak yang merasa tenang dan merasa bahwa sosok tersebut adalah roh baik, ada juga yang merasakan ketakutan ketika bertemu dengan sosok gaib tersebut karena ia selalu muncul di tempat yang sepi dan gelap. 4. Misteri Gunung Kelut. Gunung Kelut yang terletak di perbatasan Blitar dan Kediri juga menyimpan cerita mistis yang sudah lama beredar di kalangan masyarakat. Gunung ini dikenal sebagai gunung berapi yang aktif dan telah meletus beberapa kali. Namun, tidak hanya letusan dan aktivitas vulkaniknya yang mengundang perhatian, tetapi juga kisah-kisah gaib yang sering dikaitkan dengan gunung ini. Menurut cerita yang berkembang, pada saat-saat tertentu, warga sekitar sering melihat kilatan cahaya misterius yang muncul dari puncak Gunung Kelut, bahkan ketika tidak ada aktivitas vulkanik. Kilatan cahaya ini sering dihubungkan dengan keberadaan roh penjaga gunung yang dipercaya menjaga kesucian gunung tersebut.
Ada pula yang mengatakan bahwa gunung ini dihuni oleh roh nenek moyang yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa dan hanya muncul saat kondisi tertentu. 5. Misteri Laut Selatan Blitar. Blitar juga memiliki pantai yang terletak di pesisir selatan, salah satunya adalah Pantai Serang. Seperti banyak pantai di pesisir selatan Jawa, Pantai Serang juga menyimpan cerita mistis yang populer di kalangan warga Blitar. Pantai ini terkenal dengan mitos Nyi Roro Kidul, ratu dari Laut Selatan, yang dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan Jawa. Menurut cerita yang beredar, ada beberapa orang yang mengaku melihat penampakan seorang wanita berbusana hijau yang melintas di sekitar pantai. Beberapa orang juga mengaku merasakan aroma bunga melati yang tiba-tiba muncul di sekitar pantai, padahal tidak ada bunga di sana. Orang-orang percaya bahwa ini adalah tanda dari Nyi Roro Kidul yang memberi berkah atau peringatan. Blitar bukan hanya kaya akan sejarah dan budaya, tetapi juga memiliki kisah mistis yang menjadi bagian dari identitas kota ini. Makam Bung Karno, Candi Penataran, Gunung Kelud, dan Pantai Serang adalah beberapa tempat yang dipercaya memiliki aura gaib yang kuat dan dihiasi dengan cerita-cerita penuh misteri. Kisah-kisah ini telah lama menjadi bagian dari warisan budaya lisan Blitar, dan meskipun banyak yang menganggapnya sebagai mitos, namun cerita mistis ini tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Blitar dengan segala keindahan alam dan sejarahnya memang memiliki sisi lain yang lebih gelap dan penuh teka-teki, yang membuatnya semakin menarik untuk dijelajahi. Blitar yang sering dianggap sebagai kota dengan kekayaan sejarah dan alam, juga memiliki sisi lain yang jarang terungkapkan. Sisi yang lebih tenang, tersembunyi, dan penuh dengan nuansa kehidupan lokal yang tak banyak diketahui oleh orang luar. Di luar dari kekaguman terhadap situs-situs bersejarah seperti Makam Bung Karno dan Candi Penataran, serta keindahan alamnya yang memukau, Blitar menyimpan kehangatan masyarakat dan kearifan lokal yang begitu kuat. 1. Kehidupan masyarakat yang bersahaja. Masyarakat Blitar dikenal dengan keramahannya. Kota ini, meskipun terletak di Jawa Timur, tetap mempertahankan nuansa yang berbeda dibandingkan kota-kota besar lainnya. Di sini, kehidupan terasa lebih sederhana dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan. Mereka yang tinggal di Blitar menjalani hari-hari dengan rutinitas yang penuh dengan kebersamaan, baik dalam kehidupan keluarga, tetangga, maupun lingkungan. Gotong royong adalah prinsip hidup yang masih dijaga dengan sangat baik di sini, bahkan dalam kegiatan sehari-hari yang paling sederhana sekalipun, seperti gotong royong membangun rumah atau membersihkan lingkungan. 2. Kehidupan seni dan budaya yang terselubung. Meski Blitar tidak seterkenal kota besar seperti Yogyakarta dalam hal seni dan budaya, kota ini memiliki kekayaan seni yang lebih tersembunyi, namun tidak kalah memikat. Seni tradisional Blitar hidup di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti wayang kulit, gamelan, dan tarian tradisional yang sering dipentaskan dalam acara-acara tertentu. Di balik kesederhanaan kehidupan, seni selalu menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari masyarakat Blitar. Misalnya, Reog Blitar, sebuah tarian rakyat yang syarat dengan makna, menjadi salah satu contoh bagaimana budaya lokal tetap terjaga. Walaupun tidak selalu mendapat perhatian luas seperti seni-seni lainnya, seni-seni ini tetap dijaga terutama dalam kehidupan desa-desa di sekitar Blitar. 3. Pasar dan kehidupan ekonomi lokal. Sisi lain dari Blitar yang menarik adalah kehidupan pasar yang penuh warna. Jika Anda berjalan-jalan ke pasar tradisional Blitar, Anda akan menemukan kehidupan yang berdenyut dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pasar Pagi Blitar misalnya adalah pusat aktivitas ekonomi yang hidup, penuh dengan pedagang yang menjual berbagai macam barang, mulai dari bahan makanan segar, kerajinan tangan, hingga pakaian tradisional. Pasar ini adalah tempat di mana hubungan antar warga terjalin dengan hangat, saling menyapa dan bertukar cerita. Namun, yang paling menonjol adalah produk lokal yang khas dari Blitar, seperti keripik tempe, kerupuk udang, dan berbagai jenis kuliner tradisional yang hanya bisa ditemukan di Blitar.
Hal ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana kehidupan ekonomi di Blitar sangat bergantung pada produktivitas lokal yang terus berjalan tanpa henti, memberi makan keluarga, dan membentuk ikatan yang erat antar warga. 4. Pusat pendidikan dan kreativitas yang terpendam. Blitar, meskipun tidak seterkenal kota besar dalam hal pendidikan, menyimpan potensi yang luar biasa dalam bidang pendidikan. Kota ini memiliki sejumlah sekolah seni dan komunitas kreatif yang tumbuh subur. Anak-anak muda di Blitar seringkali melibatkan diri dalam kegiatan seni, baik itu seni rupa, seni pertunjukan, atau bahkan film pendek. Beberapa komunitas ini bahkan mulai menunjukkan karyanya di luar Blitar, membawa nama kota ini ke tingkat yang lebih luas. Di samping itu, pondok pesantren di Blitar juga menjadi pusat pembelajaran yang melahirkan banyak pemimpin spiritual dan intelektual. Meskipun tidak banyak diliput media, pondok pesantren ini sering menjadi tempat yang menghasilkan karya-karya penting dalam dunia pendidikan dan pemikiran Islam, memberikan dampak signifikan bagi generasi muda Blitar. 5. Sisi lain alam Blitar yang belum tergali. Blitar memiliki banyak tempat alam yang jarang diketahui orang. Selain tempat-tempat wisata seperti Pantai Serang dan air terjun Sumber Dewa, terdapat banyak hutan tropis yang terjaga dengan baik dan belum banyak dijelajahi oleh wisatawan. Keindahan alam yang jauh dari keramaian ini memberikan ketenangan yang tak terduga bagi mereka yang berani menjelajahi sisi alam Blitar yang lebih terpencil. 6. Kehidupan malam yang sunyi. Blitar seperti kota-kota kecil lainnya tidak memiliki kehidupan malam yang gemerlap. Namun, di balik kesunyian malamnya, ada sesuatu yang lebih dalam. Suasana malam di Blitar sangat khas dan terasa lebih intim. Di malam hari ketika jalanan mulai sepi, orang-orang yang berkeliling kota sering menikmati ketenangan yang ditawarkan Blitar. Suara gemericik air sungai, angin sepoi-sepoi, dan pemandangan langit yang dipenuhi bintang menciptakan nuansa yang sangat berbeda dengan kota-kota besar yang selalu riuh. Warung kopi di sudut kota yang sederhana seringkali menjadi tempat bagi masyarakat untuk berkumpul, berbincang, atau sekadar menikmati secangkir kopi hangat. Kehidupan malam Blitar adalah tentang pertemuan, keheningan, dan kontemplasi, jauh dari gemerlap kota besar yang seringkali membuat orang merasa terasing. Blitar, yang dikenal banyak orang sebagai kota dengan situs-situs sejarah penting dan pesona alamnya, sebenarnya menyimpan sisi lain yang lebih personal, intim, dan menyentuh hati. Blitar adalah kota dengan kearifan lokal yang masih terjaga, di mana masyarakatnya hidup dengan kerendahan hati dan kebersamaan yang kuat. Kota ini menawarkan sisi kehidupan yang tidak teriakan, namun justru lebih mengena di hati mereka yang ingin mencari kedamaian, ketenangan, dan makna hidup yang lebih dalam. Dalam kesederhanaannya, Blitar menyimpan pesona tak terungkapkan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau menyelami lebih jauh. Ia adalah kota yang hidup dengan keheningan, tradisi, dan keramahan, membawa setiap pengunjung untuk menikmati sisi lain dari kehidupan yang sering terlupakan di tengah kesibukan dunia modern. Blitar adalah oase yang penuh misteri dan kebijaksanaan lokal. Sebuah kota yang selalu memanggil bagi siapa saja yang ingin menemukan ketenangan dan kedalaman sejati. Blitar, sebuah kota yang terletak di ujung tenggara Jawa Timur, menyimpan segala pesona yang memikat jiwa. Di balik kesunyian kotanya yang terkadang terabaikan, Blitar menyimpan sejarah panjang yang menorehkan jejak-jejak tak terlupakan dalam perjalanan bangsa ini. Namun bukan hanya sejarah yang membuat Blitar begitu istimewa. Ada mitos, misteri, dan keajaiban alam yang mengiringi setiap sudutnya, menciptakan kisah yang begitu mendalam. Di pusat kota, ada makam Bung Karno, tempat peristirahatan sang proklamator Indonesia, yang bukan hanya menjadi simbol kehormatan, tetapi juga penuh dengan cerita gaib yang mempesona. Konon, roh Soekarno yang agung masih menjaga bangsa ini dengan cara yang tidak tampak oleh mata manusia biasa. Sementara itu, Candi Penataran sebagai peninggalan besar Kerajaan Majapahit berdiri kokoh dengan aura mistis yang menyelubunginya. Keheningan candi ini membawa pengunjung seolah kembali ke masa lalu, di mana keagungan peradaban Hindu-Buddha bertemu dengan dunia yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang.
Tidak hanya situs bersejarah yang mengundang rasa ingin tahu, alam Blitar juga tidak kalah mempesona. Dari Gunung Kelud yang terletak dengan angkuhnya di batas antara Blitar dan Kediri, hingga Pantai Serang yang dihiasi dengan mitos Nyi Roro Kidul yang begitu sakral, Blitar seolah terhubung dengan kekuatan alam yang tak bisa dijelaskan sepenuhnya. Keindahan alamnya yang dipenuhi oleh hutan, pantai, dan pegunungan memikat siapa saja untuk datang dan merasakan ketenangan serta kedamaian yang langka ditemukan di tempat lain. Namun, keindahan Blitar tidak hanya terletak pada pemandangannya. Di balik semua itu ada kebudayaan yang hidup, dari seni, kuliner, hingga tradisi-tradisi yang masih terjaga hingga kini. Makanan khas Blitar seperti tahu campur, nasi pecel, dan cumi-cumi sambal menjadi bukti nyata bahwa Blitar juga kaya akan rasa dan cita yang menggugah selera. Begitu juga dengan kebiasaan masyarakat yang meskipun modern, masih memegang teguh nilai-nilai tradisi dan gotong royong yang menjadikan Blitar begitu istimewa. Namun, ada sisi lain Blitar yang penuh dengan misteri dan legenda. Keberadaan makhluk-makhluk halus, penampakan gaib, serta kejadian-kejadian tak terduga yang terjadi di tempat-tempat tertentu, menambah kekayaan cerita rakyat yang beredar. Kisah-kisah itu membuat Blitar semakin misterius dan menyimpan daya tarik yang sulit dijelaskan. Blitar adalah sebuah kota yang menggabungkan antara sejarah yang mendalam, keindahan alam yang menakjubkan, dan kekayaan budaya yang tak ternilai harganya. Namun, di balik segala keindahannya, Blitar juga membawa kita pada pencarian yang tak berujung, sebuah pencarian akan pemahaman lebih dalam tentang bangsa ini, tentang masa lalu, dan mungkin juga tentang hal-hal gaib yang mengitarinya. Ia adalah kota yang tenang, tetapi juga menyimpan rahasia yang siap mengungkapkan dirinya hanya kepada mereka yang berani menggali lebih dalam. Blitar tidak hanya sebuah tempat di peta, tetapi sebuah cerita hidup yang terus berkembang, mengalir dengan waktu. Ia adalah kota yang memanggil jiwa-jiwa petualang, penggali sejarah, dan pencari misteri untuk datang, merasakan, dan akhirnya terikat oleh pesonanya. Sebuah kota yang meskipun sederhana memiliki jiwa yang besar dan penuh keajaiban yang tak terungkapkan oleh kata-kata. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.